kalau kita lihat kan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan sekarang pertumbuhan, ekonomi India juga cukup baik ya. Jadi memang pastinya dibutuhkan, sumber energi ya untuk, menunjang, pertumbuhan daripada, ekonomi di India. Dan salah satu yang paling realistis dan paling visible ya tentunya adalah dengan suplai atau penggunaan batu bara sebagai bahan baku untuk listriknya, daya listrik daripada India. Dan saya rasa yang visible dibanding negara-negara lain ya tentunya mengimpor dari Indonesia, khususnya stok kita yang cadangan kita yang cukup besar Ya, di wilayah Sumatera. Ya, jadi memang tren dari 2 tahun belakangan kita juga market di India, Bangladesh itu dia cukup sudah cukup trennya cukup meningkat, cukup signifikan. Ini sebenarnya bisa baik. menutup apa, pelemahan ya atau pengurangan, supply yang selama ini memang kita ekspor ke China karena memang, seperti Ya. kita ketahui adanya kebijakan yang udah mulai, membuka, ruang ekspor dari, Australia, seperti itu Sabrina. Baik, tapi di satu sisi juga ada kekhawatiran sendiri Mas Angga, di mana memang batu bara asal Indonesia kan kita ketahui memiliki kalori yang lebih rendah ya dibandingkan batu bara dari Australia. Apakah ini tidak menjadi masalah bagi PLTU di India sendiri? Menurut Anda bagaimana? Selama ini sih memang kalau di India, speknya cenderung yang diminati itu gar-gar, menengah ya, bahkan, terakhir-terakhir gar rendah juga mereka ambil juga gitu. Jadi mungkin karena mungkin dari sisi, standar gitu ya dan mungkin dari sisi juga harga, ya kan mereka masih mencari yang sisi paling, efisien ya. Kalau dari Australia saya rasa mungkin freight-nya akan, jauh, harganya juga ya kalau memang mereka mau ambil dari Australia itu mungkin bisa nambah, sekitar 40 sampai $50 itu, Hmm. freight-nya juga cukup cukup jauh kan. Jadi saya rasa, produk atau batu bara kita apalagi di Sumatera kan ke India nggak terlalu jauh ya. Hmm, Jadi itu saya rasa, baik. pastinya dia akan memprioritaskan untuk, mengambil barang dari kita dan sebenarnya cukup ekspansif juga perusahaan-perusahaan dari, India untuk, berhubungan dengan, kita kita di SPBD juga ada beberapa yang sudah menjalin komunikasi. Jadi memang dengan adanya ancaman krisis dari ini begitu prospektif ya untuk batu bara Indonesia dilihat dari freight cost-nya juga ya Mas Angga. Mungkin saya akan beralih ke Ya Pak ya, freight Dendi. cost-nya ya, betul. Baik, Pak Denny, jadi memang dengan adanya berita bahwa India mengalami ancaman krisis energi ini dan juga tentunya ini berpengaruh kepada harga batu bara. Jadi kembali terbang 10%, bahkan sekarang sudah tembus ke level 200-an dolar lagi kalau tidak salah pada perdagangan hari ini. Dan ini juga mencapai level tertinggi sejak 13 Februari lalu. Apa yang membuat harga batu bara kembali melesat? Apakah ini memang sentimen dari India ataukah memang ada sentimen-sentimen lainnya yang patut diperhatikan? Iya betul, pergerakan terakhir memang digerakkan oleh, ya berita-berita yang terjadi di India ya, eee, sehingga, ya pasar, merespon sebagai satu hal yang positif dan mendongkrak harga. Namun demikian kita harus lihat juga sebetulnya dalam perspektif yang lebih, panjang ya, terutama apa yang terjadi di tahun 2022 itu kan harga sampai ke level 400-an dan memang, prediksi kita untuk tahun 2023 itu akan ada normalisasi. Hmm, Jadi harga yang bergerak sampai di atas 400 itu sebetulnya udah di luar, ya, nalar ya, itu overshoot yang sangat besar ya, dan koreksinya memang terjadi di tahun ini gitu ya. Walaupun ada berita-berita positif, saya pikir tren penurunan itu masih akan sangat mungkin terjadi. ya, Agak anomali di tahun 2023 karena sebetulnya kalau dari sisi permintaan itu, ada perbaikan atau secara kuantitas meningkat, tapi harga tetap, turun mhm, ya karena memang, penggerak harga yang terjadi kemarin itu selain karena overshoot, ya juga karena over liquidity di, US dollar dan kita tahu ada ekspektasi resesi juga, sehingga koreksi harga masih akan sangat mungkin ya, tapi dari sisi kuantitas memang akan menguat, selain dari India juga Cina dan Eropa. hmm.
Jadi memang Anda melihatnya 2023 ini adalah momentum normalisasi kembali harga komoditas, terutama batu bara ya Pak Dendi. Karena memang pada tahun Betul. 2022 harga yang menyentuh $400 itu memang something yang anomali dengan adanya tensi geopolitik dan strong dollar index ya Pak Dendi. Namun Anda melihatnya dengan tadi kembali terbang 10% karena sentimen India, melihatnya harga batu bara, komoditas ini akan berada di level berapa? Let's say di kuartal 1 sampai semester 1 2023 ini. Ya, kita masih expect di levelan 200-an ini ya, tapi ke depan kemungkinan besar akan terkoreksi. Forecast kita itu untuk tahun 2023 168,8. Jadi memang kemungkinan koreksi ini masih akan ada ya. Kita tahu juga ekspektasi resesi global itu sangat berpengaruh dan pengetatan kebijakan moneter. Jadi pergerakan harga yang terjadi di tahun 2023 sebetulnya itu di luar faktor supply demand batu bara itu sendiri, tapi di luar itu yang sebetulnya, dan memang tahun 2023 juga penggeraknya itu dari efek spekulasi, terus juga dolar yang begitu liquid ya, begitu banyak sehingga itu jadi engine untuk spekulatif motif. Dan sekarang itu semua berkurang ya, ditambah ekspektasi resesi. Tapi memang agak anomali kalau kita lihat ya India misalkan ya, tadi udah diberitakan ada krisis listrik, permintaan meningkat. Cina juga ada opening ya dari COVID-nya sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Dari Eropa juga kemungkinan permintaan masih akan kuat karena perang tidak akan selesai dalam waktu cepat, sehingga mereka masih butuh suplai batu bara sebagai substitusi untuk gas yang selama ini atau sebelumnya disuplai dari Rusia.